Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tauhid Hira, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2020. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba meresum materi tentang Whole of Government. Whole of Government dapat dipahami sebagai suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap yang digunakan untuk mengatasi masalah yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat, antara lain tidak jelas sebabnya, multidimensi, dan menyangkut perubahan perilaku. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk di Indonesia dalam level-level tertentu. Adapun cara-cara tersebut adalah: pertama, penguatan koordinasi antar lembaga; yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus; yang ketiga, membangun gugus tugas; dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Sementara praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WOG, diantaranya adalah pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, dan yang terakhir adalah pelayanan barang. Sementara praktik WOG atau Whole of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar: koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan yang terakhir adalah simplifikasi. Selanjutnya kita akan masuk pada sejarah Whole of Government. Pertama, pada tahun 1951 dan 1953, Perdana Menteri Winston Churchill menerapkan sistem overload minister. Selanjutnya, pada tahun 1970, Perdana Menteri Fraser dari Australia berinisiatif memperbagi koordinasi dengan konsep cooperative federalism. Pada tahun yang sama juga, PM Heard dari Perdana Menteri Heard UK menerbitkan white paper Recognition of Central Government yang bertujuan menghasilkan koordinasi sebagai pendekatan strategis pembuatan kebijakan. Beralih ke tahun 1975, The Central Policy Review melaporkan The Joint Approach to Social Policy mendorong agar pemerintahan United Kingdom lebih terkoordinir mengenai kebijakan sektor-sektor tertentu. Sementara pada tahun 1976, The Royal Commission on Australian Government Administration mempromosikan pendekatan baru, yaitu Whole of Government. Sementara di Indonesia pada tahun 1976 sampai 1977, pemerintah membentuk Samsat atau yang lebih dikenal Satuan Manunggal di bawah satu atap. Untuk pembayaran pelayanan pajak kendaraan bermotor. Dan pada tahun 1987, rekomendasi RCAGA yang mengurangi departemen dari 28 menjadi 18 untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi yang terkait, membantu mengintegrasikan kebijakan, program, dan pelayanan lintas unit-unit federal. Dan pada akhir 1980-an, Perdana Menteri Margaret Thatcher membentuk komite-komite lintas departemen untuk inner cities. Pada tahun 1989 sampai tahun 1997, pemerintah konservatif United Kingdom mulai menekankan pentingnya partnership. Pada tahun 1992 dibentuk Council of Australian Government untuk memperkuat koordinasi antara federal, state, local governments yang dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri. Pada tahun 1997, ide RCAGA One Stop Shop untuk memfasilitasi transaksi semua level pemerintahan membuahkan hasil dengan terbentuknya Centrelink. Dan masih pada tahun yang sama, Perdana Menteri Tony Blair mengenalkan Joint Up Government untuk mengatasi isu antar organisasi sektor publik, administrative level, dan policy area. Pimpinan. Sementara jika kita berbicara tentang tantangan dan praktek WOG, pertama, kapasitas SDM dan institusi, yang kedua, nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Dan yang terakhir terkait dengan 5 pola pelayanan yang bisa diterapkan dalam WOG. Yang pertama, pelayanan teknik fungsional. Yang kedua, pelayanan satu atap. Yang ketiga, pelayanan satu pintu. Yang keempat, pelayanan terpusat. Dan yang terakhir adalah pelayanan elektronik. Dan pembahasan yang terakhir terkait dengan implementasi WOG di Indonesia. Yang pertama, satuan manunggal di bawah satu atap atau yang lebih dikenal dengan Samsat. Integrasi pelayanannya berupa Dinas Pendapatan Provinsi, Polri, dan asuransi. Sementara layanan yang diberikan adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor, penerbitan STNK, dan plat nomor kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, implementasi WOG di Kota Samarinda, yaitu pelayanan terpadu satu atap atau PTSP, di mana mengintegrasikan berbagai pelayanan perizinan dari banyak dinas ke satu dinas. Sekian resume yang bisa saya berikan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.